Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Dewi Afkida dengan NIM 331023000066 dari Fakultas Farmasi Unisula. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan suppositoria. Sebelumnya, apa itu suppositoria? Suppositoria adalah obat yang berbentuk padat yang umumnya itu berbentuk seperti peluru, kerucut, atau torpedo, yang mana dimasukkan melalui rektum, vagina, dan uretra sesuai dengan jenisnya. Obat ini akan meleleh atau melarut pada suhu tubuh sekitar 37 derajat Celcius, sehingga zat aktifnya akan langsung diserap oleh tubuh. Suppositoria memiliki onset kerja yang lebih cepat karena obat diserap langsung ke dalam pembuluh aliran darah melalui mukosa rektum, yang mana menghindari metabolisme lintas pertama. Selanjutnya, kapan suppositoria akan digunakan? Suppositoria digunakan oleh pasien yang sulit untuk menelan seperti anak-anak, lansia, pasien dengan gangguan sistem pencernaan, dan pada pasien yang tidak memiliki kesadaran atau yang biasa disebut dengan koma. Serta bagi pasien yang tidak memungkinkan untuk menggunakan obat oral, misalnya pasien mual dan pasien muntah berat, sehingga untuk mencegah obat dimuntahkan kembali sebelum diserap oleh tubuh. Penggunaan suppositoria aman dan efektif karena sediaan ini tidak mengakibatkan iritasi lambung dan kerusakan enzim pencernaan karena penggunaannya secara rektal masuk ke dalam pembuluh darah. Selanjutnya kita masuk ke cara penggunaan. Cara penggunaan sebelum menggunakan suppositoria ini, lakukan persiapan seperti berikut. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, periksa tanggal kadaluarsa obat, dan pastikan kemasan obat itu tidak rusak. Apabila obat itu terlalu lunak, simpan beberapa menit di lemari pendingin agar lebih mudah digunakan. Selanjutnya itu ada langkah dalam penggunaan suppositoria. Pertama-tama, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang kedua, buka kemasan suppositoria. Yang ketiga, lumasi suppositoria itu dengan air yang bersih. Kemudian miringkan tubuh Anda ke salah satu sisi, semisal di sisi kiri, dan tarik kaki kanan itu ke arah dada. Kemudian yang kelima itu masukkan suppositoria dengan bagian yang runcing terlebih dahulu. Sedalam untuk anak-anak itu 1,5 sampai 2 cm dan untuk dewasa itu 2 sampai 3 cm. Kemudian luruskan kaki Anda dengan posisi berbaring miring selama 5 menit agar suppositoria itu tidak keluar kembali. Dan yang terakhir, jangan lupa cuci tangan Anda dengan sabun dan air yang bersih. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan setelah penggunaan, pertama-tama, cuci kembali tangan dengan sabun dan air mengalir hingga bersih. Usahakan tidak buang air besar setidaknya selama 1 jam setelah obat dimasukkan, kecuali jika suppositoria ini termasuk adalah obat pencahar. Dan jangan langsung melakukan olahraga atau aktivitas fisik berat agar posisi obat tetap stabil di dalam tubuh. Selanjutnya itu ada cara penyimpanan. Suppositoria ini disimpan di tempat sejuk di bawah suhu 25 derajat Celcius atau di dalam lemari es, yaitu sekitar suhu 2 derajat Celcius hingga 8 derajat Celcius. Hindari penyimpanan suppositoria di dalam freezer karena dapat merusak struktur obat. Simpan di tempat kering dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Kemudian terdapat kesalahan umum yang wajib dihindari. Yang pertama, lupa melepas pembungkus plastik. Untuk solusinya itu pasien atau keluarga itu harus memastikan pembungkus sudah dibuka sebelum obat dimasukkan. Yang kedua, memasukkan obat dalam kondisi lunak atau meleleh. Sehingga solusinya itu untuk membekukan atau didinginkan sebentar jika obat terasa lembek. Dan yang terakhir itu langsung berdiri atau berjalan tepat setelah obat dimasukkan. Solusinya untuk tetap berbaring selama 5 hingga 10 menit agar obat meleleh sempurna di dalamnya. Dan yang terakhir itu kesimpulannya, jadi penggunaan suppositoria yang benar dan dapat membantu pengobatan bekerja lebih optimal. Ikuti petunjuk penggunaan dan apabila mengalami kesulitan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan apoteker. Terima kasih telah menyaksikan video edukasi ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.